PPATK Pekanan. Bersama saya, Tri Andrianto. Sobat PPATK, jumpa lagi di Jumatan, Jumpa PPATK Pekanan. Bersama saya, Tri Andrianto, atau yang biasa disapa dengan Bang Viu. Nah, untuk edisi kali ini, seru banget nih, karena kita akan mengupas tentang pajak langsung dari sosok yang paling ahli mungkin di negeri ini ya. Karena kita sudah kehadiran Bapak Direktur Jenderal Pajak, yaitu Bapak Suryo Utomo. Selamat datang, Pak Suryo. Terima kasih Bang Viu, Om Viu, apa kabar? Sehat kan? Alhamdulillah sehat Pak Suryo. Semoga Pak Suryo dan keluarga juga selalu dalam keadaan sehat ya Pak ya. Amin, amin, amin. Insya Allah sehat. Ya Pak, jadi sebelum kita nanti akan banyak berbincang seru dengan Pak Suryo selaku Dirjen Pajak, sepertinya kita perlu kenalan ya. Karena ada pepatah, kalau tak kenal maka kenalan. Makanya sebaiknya kita mengenal lebih dalam dulu nih sosok Pak Suryo. Beliau lahir di Semarang tanggal 26 Maret 1969, masih sangat muda usia beliau ya kalau kita lihat di sini, masih sangat energik, dan beliau juga menempuh pendidikan S1-nya di Semarang di Universitas Diponegoro tahun 92, lanjut mendapat Master of Business Taxation di University of Southern Carolina, Amerika di tahun 98. Jadi saat California, Mas, California. California, ya betul Pak. University of Southern California, Amerika Serikat. Jadi saat kita sedang reformasi 98, Pak Suryo alhamdulillah meraih gelar business taxation-nya ya Pak ya di Amerika. Betul, alhamdulillah. Ya, dan memang riwayat panjang beliau dimulai sejak tahun 93 nih datanya. Beliau pernah menjabat sebagai Direktur Peraturan Perpajakan, beliau juga pernah menjabat sebagai Direktur Ekstensifikasi dan Penilaian, bahkan pernah juga sebelumnya sebagai staf ahli Menteri Keuangan di bidang kepatuhan pajak. Jadi spektakuler lah ini perjalanan karir dari seorang Pak Suryo. Gini Pak, dengan kondisi saat ini di podcast kita mau berbincang-bincang soal pajak nih Pak, kaitannya nanti dengan pencucian uang, dengan peran PPATK. Tapi sebelumnya dengan kondisi pandemi dan pemulihan ekonomi, sebetulnya kondisi pajak kita nih lagi gimana nih Pak? Biar Sobat PPATK bisa dengar langsung dari Pak Dirjen. Monggo Pak. Baik, Bang Viu ya. Jadi kalau situasi pandemi seperti saat ini, di mana memang perusahaan juga, namanya pajak itu kan hasil dari aktivitas ekonomi ya. Kalau pandemi, aktivitas ekonomi pasti mengalami penurunan nih di beberapa, mulai 2020 kemarin kan turun ya. Dan dengan sendirinya pasti sangat berpengaruh kepada pajak. Orang, contoh sederhana aja lah, orang belanja berkurang. Ya kan, kalau belanja kita bicaranya pajak pertambahan nilai, pasti berkurang. Kemudian tahun 2020 ya kalau kita lihat orang jualannya kurang, yang beli kurang, otomatis penghasilannya kan juga kurang tuh. Ya, konsekuensinya pajak penghasilannya pun kemungkinan juga kurang di tahun 2020 kan gitu. Nah, di situasi seperti itu pada saat ekonomi juga mengalami penurunan, pemerintah kan pasti berpikir kira-kira apa yang bisa dilakukan supaya paling tidak nih kita bicara pandemi, jagain kesehatan masyarakat dulu nih yang pertama. Ini pemerintah pasti berpikir ke sana kan, dan betul di tahun 2020 dengan peraturan pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor 1 ya, ada namanya program pemulihan ekonomi nasional. Nah dari situlah titiknya sebetulnya tahun 2020 pemerintah jagain kesehatan masyarakatnya yang pertama, dan sampai saat ini pun masih ya. Mungkin hari ini di tempat kami pun ada vaksinasi nih Mas. Jadi kalau Mas Viu belum vaksin silahkan datang ke tempat kami, data vaksinnya deh. Siap. Nah, itu tuh. Jadi istilah kata bagaimana pemerintah jagain kesehatan. Nah di kesehatan sendiri pun kalau kita lihatlah beberapa kesempatan kemarin, mulai dari obatnya, alat-alat kesehatannya, termasuk juga infrastruktur kesehatannya, rumah sakit segala macam, pemerintah kan mendorong untuk dilakukan percepatan dalam penanganannya. Dan kalau bicara pajak ya paling tidak, karena obat barang kena pajak, kan gitu kan ya. Kemudian alat kesehatan barang kena pajak. Nah, insentif perpajakan mulai masuk di situ tuh. Jadi pada situasi pemerintah menginginkan masyarakatnya terjaga kesehatannya, salah satu yang dikedepankan bagaimana mendorong alat kesehatan, obat-obatan, vaksin tersedia. Dikasihlah insentif, itu yang pertama tuh. Jadi gambaran kondisi ekonomi kemarin pasti
kegiatan ekonomi turun, tapi di sisi yang lain pemerintah nih bercerita kepada masyarakatnya kesehatan kita nomor satukan. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, di samping kesehatan, kan kita juga nggak kepengen ekonomi itu terus berjalan ke bawah kan gitu ya. Ya kita pengen jagain paling tidak kegiatan usaha minimum dia survive. Jadi survivability-nya itu yang dijagain. Dan harapan gedenya pasti mengalami pertumbuhan kan gitu ya. Harapan besarnya setelah kemarin kemudian harapan gedenya kan mengalami pertumbuhan. Makanya pemerintah pun juga intervensi sebetulnya kan. Dalam konteks bagaimana mendorong, menjaga ekonomi tidak tumbuh terus ke bawah dan mendorong dia untuk bergerak ke atas. Banyak sebetulnya yang dilakukan oleh pemerintah kan gitu ya, termasuk di dalamnya perpajakan. Jadi perpajakan itu salah satu dari bagian infrastruktur atau instrumen yang digunakan oleh pemerintah untuk nahan supaya tidak jatuh ke bawah dan dorong untuk bergerak ke atas. Nah, kalau yang lain kan ada insentif usaha segala macam gitu ya. Insentif kesehatan di awal, insentif usaha di sisi yang berikutnya. Apa saja insentif usahanya kan gitu kira-kira ya supaya teman-teman PPATK teman-teman PPATK ini juga memahami kan gitu kira-kira ya. Jadi apa saja termasuk di dalamnya kalau untuk yang bantuan sosial segala macam itu ada satu wilayah sendiri supaya masyarakatnya pun juga teramankanlah daya belinya. Karena kita paham Mas, pada waktu ekonomi turun, lapangan pekerjaan kan pasti berkurang. Nah salah satunya ya dengan cara pemerintah masuk ke wilayah bantuan sosial kepada masyarakat kan gitu ya. Nah itu yang kedua. Yang ketiga, bantuan kepada masyarakat wajib pajak yang melakukan aktivitas. Apa saja sih yang diberikan? Banyak insentif yang diberikan sih sebetulnya sejak 2020 kemarin. Jadi pada waktu ekonomi turun, kita menjagain, paling tidak ada beberapa kewajiban perpajakan yang direlaksasikan. Contoh kata yang paling sederhana nih, kewajiban pajak penghasilan yang dibayar bulanan. Itu pun juga didiskon sampai dengan 50%. Kemudian ada juga kalau kita bicara importasi barang-barang tertentu selain yang alat kesehatan dan vaksin tadi ya, itu ada bahan-bahan untuk hampir 90% sektor industri sih sebetulnya. Itu PPh pasal 22-nya. Kalau impor kan bayar PPh pasal 22, itu pun juga diberikan pembebasan. Kemudian yang lebih khusus lagi nih bagi kerabat UMKM kita, pajak penghasilannya pun juga ditanggung pemerintah. Di samping pun juga ada namanya pajak penghasilan karyawan seperti kita ya, atau kalau kita kan ditanggung pemerintah kan sudah nih kan. Jadi ada pajak-pajak penghasilan karyawannya dari kegiatan usaha tadi ditanggung pemerintah, jadi yang bayarin pemerintah. Jadi terutang betul, harus dibayar betul, tapi yang bayar adalah pemerintah. Nah, namanya ditanggung pemerintah. Dan juga ada nih Mas, jadi restitusi ya kelebihan pembayar pajak pun juga diberikan lebih cepat. Tujuannya apa? Tujuannya supaya tadi jagain kegiatan usaha itu bertahan, survive gitu kan. Nah, kalau bisa lebih bertumbuh lebih cepat lagi. Jadi kalau dilihat dimensinya satu sisi nih Mas, kami di Direktorat Jenderal Pajak, tugas utama kami pasti mengumpulkan penerimaan. Dengan situasi yang seperti itu kita memahami kan itu tuh. Tapi di sisi yang lain kami pun juga mendorong, jagain dan mendorong pertumbuhan ekonomi. Jangan sampai pertumbuhan ekonomi terus ke bawah. Dan alhamdulillah kan dalam 2020 sampai dengan Q4 mungkin kondisi ekonomi masih stagnasi ke bawah ya. Tapi paling tidak harapan gedenya kan setelah COVID ini tertangani, apalagi udah mulai vaksinasi gitu ya. Ya kepengen kita sih, harapan kita sih sebetulnya setelah vaksinasi masyarakat sudah beraktivitas kembali normal gitu kan, walaupun dengan tata cara protokol yang memang harus dilakukan, kesehatan, pakai masker segala macam, tapi minimal aktivitas terus bergulir. Ini harapan besarnya di situ sebetulnya nih, aktivitas ekonomi bergulir, masyarakatnya dapat penghasilan kembali. Nah, kami ada di belakang lagi nih, kalau ekonominya bangkit lagi, ya penerimaan pajaknya pasti akan meningkat lagi. Itu gambaran sederhananya, Mas Yu. Ya, itu detail sekali sebetulnya, Pak.
Kalau boleh secara ringkasnya, sebenarnya kalau secara suasana kebatinan dari Direktorat Jenderal Pajak, Pak, dengan pandemi yang belum sepenuhnya reda, proses vaksin baru dimulai, level optimismenya tuh sebesar apa ya, Pak? Halo, Pak Suryo? Halo, halo. Ya, Pak, videonya sepertinya terputus koneksinya, Pak. Sebentar, sebentar. Siap. Aku pinjam mouseku dong. Mouseku hilang. Sebentar. Sebentar Mas Vio ya, mouseku hilang. Iya, iya, Pak. Untuk videonya di start lagi karena yang operasi kan, nah makanya mouse-nya hilang, jadi aku nggak ngerti nih kemana perginya mouse-nya. Nah, kita jalanin dulu bentar Mas. Jadi pertanyaannya Ya, Pak. kedua agak terputus, kita mungkin bisa reframe. Oke. Oke, Pak. Kita lanjut ya, Pak. Oke. Tadi penjelasannya luar biasa, Pak. Menyentuh banyak aspek dari mulai COVID yang masih dalam proses kita menanggulanginya, mengatasinya, kemudian Bapak sempat senggol juga soal pemulihan ekonomi, ada bantuan sosial, dan sebagainya. Kalau dari perspektif Bapak sendiri nih, sebenarnya level optimismenya tuh bahwa kita akan segera bangkit, seperti apa sih, Pak? Cukup besar atau sebenarnya ya harus realistis? Gimana nih pandangan Bapak, Pak? Kalau saya atau kami yang ada di Direktorat Jenderal Pajak melihat begini, kan perkembangan di beberapa bulan terakhir ya, apalagi di tahun 2021 ini ya. Karena tadi saya sampaikan bahwa pajak itu kan ekor dari ekonomi. Kalau kami melihat sederhananya ada ekonomi activity, pasti ujungnya pajak kan gitu ya kira-kira ya. Saya cuma ngetesnya begini, dari beberapa yang kita lihat lah, dari Google Mobility Index kan gitu ya, kemudian dari kalau kita sering jalan keluar lah ya, itu kan Jakarta bukannya tambah sepi, tambah ramai kan kira-kira kan ya. Itu gambaran sederhana orang awam melihat bahwa situasi ekonomi itu sudah bergerak. Kalau saya melihatnya seperti itu, saya bandingkan di mungkin kuarter pertama kali COVID itu kan sekitar Maret ya, Maret sampai dengan Juni itu kan orang sedang bingung-bingungnya tuh. Ini barang apa sih, kita mesti harus tangani seperti apa kan gitu ya. Kemudian setelah Juni, Juli sampai dengan September itu orang udah mulai, oh kira-kira begini, walaupun muncul PSBB cerita kan gitu ya. Ada barang pada PSBB. Kemudian di kuartal keempat, situasi kan berbeda tuh. Orang sudah mulai keluar, walaupun ya kita nggak tutup mata. Kemarin pada waktu agak dilepas, libur panjang gitu ya, di bulan Oktober dan akhir Desember ya kalau nggak salah ya. Memang apa namanya jumlah korban terpapar itu kan lebih ya kalau tidak salah ya. Tapi melihat dimensi setelah Desember ke belakang lagi nih, setelah Desember, Januari, Februari, sepertinya orang sudah tahu nih menyikapi, apalagi vaksinasi sudah mulai jalan kan. Jadi optimisme baru kalau saya melihat ya, satu, psikis masyarakat ya dengan situasi yang ada, mereka sudah hidup dengan COVID 9 bulan gitu ya kira-kira ya. Mereka sudah tahu cara berinteraksinya seperti apa, kemudian di tempat-tempat perbelanjaan itu juga mulai kelihatan kan dinamika sudah mulai bergerak. Itu menunjukkan cerita sebetulnya. Apalagi sejak vaksinasi sudah dideklar dan sudah dijalankan, termasuk kami 2 hari ini sudah mulai vaksinasi secara massal. Kalau saya melihatnya sih ekspektasi harapan untuk recover-nya itu insya Allah lebih cepat. Karena apa? Orang udah tahu nih, oh ternyata COVID itu seperti ini, penanganannya seperti ini. Jadi orang udah nggak lagi kaget ataupun bingung, tidak seperti 3 bulan pertama. Kena COVID, ketandapan gitu, kalau bahasa Jawa saya tuh ketandapan gitu kan. Tapi kalau sekarang udah ketahuan, oh kena COVID, oh dia harus dirujuk kemana, bagaimana nanganinya kan gitu ya. Dan masyarakat pun juga sudah dengan sendirinya beraktivitas. Makanya saya mengukurnya paling sederhana dengan situasi yang kita lihat aja sehari-hari. Ternyata aktivitas ekonomi juga bertambah. Nah, ini yang Direktorat Jenderal Pajak dengan PPATK. Sejauh ini kan koordinasi terbangun cukup intensif ya Pak, dalam banyak hal, dalam hal peningkatan penerimaan pajak, dalam hal sinergi membawa Indonesia jadi anggota FATF. Nah, di luar isu COVID, pandangan Bapak selama ini terhadap hubungan yang terjalin antara PPATK dengan Dirjen Pajak seperti apa nih dari perspektif Pak Suryo?
Kalau dalam perspektif saya personal nih ya, saya ngikutin PPATK berhubungan dengan kami ya, itu kan sudah cukup lama ya. Jadi istilah kata banyak hal, banyak isu, banyak informasi yang kita coba diskusikan ya dengan PPATK ya. Karena PPATK itu kan pusat dari analisa transaksi. Dan kalau saya sih sederhanakan begini, pajak itu kan sebetulnya tadi satu ekor dari aktivitas ekonomi. Nah, aktivitas ekonomi ini kan terdistribusi dalam transaksi, kan gitu ya kira-kira ya. Muncul aktivitas karena adanya transaksi. Nah, dalam konteks inilah sebetulnya menjadi, kalau saya lihatnya urgent bagi kita untuk ya engage dengan PPATK. Karena kita terus terang saja nggak bisa sendirian. Saya katakan begini, bahwa sistem perpajakan kita ini kan sangat mengandalkan data pihak ketiga atau informasi pihak ketiga lah kira-kira. Data yang kami kelola saat ini betul data SPT wajib pajak. Data SPT wajib pajak dinyatakan benar kalau tidak ada data dan informasi selain yang ada dilaporkan oleh wajib pajak, kan gitu kira-kira. Nah, makanya kami terus nih mencari nih Mas Yu, informasi, data apa yang mesti harus kita kumpulkan, kita analisa jadi satu, sebetulnya untuk mengetes bahwa yang dilaporkan oleh wajib pajak di SPT-nya, surat pemberitahuan tahunannya itu sudah benar atau belum sih, kan gitu tuh kira-kira. Kalau sudah benar ya udah kita simpen SPT-nya kan gitu kan. As much as tidak ada data informasi yang lain yang bisa mengatakan, bisa memberikan indikasi bahwa pelaporannya kurang, ya kita nggak akan sentuh SPT wajib pajak itu kan gitu kira-kira. Tapi kalau ada data dan informasi yang dapat kita analisa dan menunjukkan cerita nih, SPT wajib pajak ini sepertinya perlu kita analisa lebih lanjut. Makanya menjadi penting tadi saya sampaikan, data dan informasi. Saat ini kami berdasarkan Undang-Undang KUP ya, Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, itu ada kewajiban para pihak sebetulnya. Kalau bahasa sederhana di tempat kami di Mas Yuni atau teman-teman PPATK nih ya. Jadi bahasa sederhananya ada institusi atau instansi atau ada juga lembaga, ada asosiasi ataupun pihak lain yang memang by undang-undang diminta mereka untuk memberikan data dan informasi ke kita. Kan itu tuh kira-kira bahasa sederhananya seperti itu. Dan kami pun juga menjalin kerjasama sebetulnya. Contoh kata dengan PPATK kan gitu ya. Kira-kira apa yang kami bisa lihat, yang dilihat oleh PPATK. Nah, kita duduk, kita diskusikan seperti apa kami melihat model transaksinya, kami melihat cerita-cerita yang ada di PPATK, kami bahasa Jawa saya lagi nih, kami gadokkan dengan SPT yang ada di wajib pajak. Jadi keterikatan kita dengan PPATK ini memang sebetulnya sangat mutlak untuk diperlukan kan gitu ya, untuk dilakukan karena ada sisi yang kami tidak tahu, sementara PPATK tahu kan kira-kira seperti itu. Nah ini yang betul-betul secara institusional kita bangun cerita, ayo kita duduk bersama, sejak zaman Pak Badar dan sebelumnya Pak Badar pun juga kami duduk gitu ya. Dan sekarang udah Pak Dian, ayo Pak Dian, yuk kita ngobrol deh kira-kira apa yang bisa kami lihat ataupun yang PPATK bisa lihat. Kita jadikan satu bahasa dalam melihat dimensi tadi. Itu Mas. Kalau pakai skala nih Pak, dari 0 sampai 10, hubungan sinergi DJP dengan PPATK nih Bapak kasih angka berapa nih Pak dan alasannya? Kalau saya melihatnya sih bergerak terus ke atas nih ya. Bergerak terus ke atas karena sinergi ini kan berarti kan keterikatan antara dua belah pihak untuk melakukan aktivitas ya. Kalau kami lihat dengan PPATK kami sangat engage ya. 9, 8, 9, 10 lah paling tidak ya. Kalau kita lihat di situasi terakhir yang ada nih ya. Sekitar antara 8 sampai dengan 10 lah kalau kita lihat. Dan terakhir kemarin kan kita juga sangat intensif ya, teman-teman kami pun juga lebih duduk melihat ya dinamika relationship pasti ada ya kan, kira-kira seperti itu ya. Dengan dinamika yang ada kita reshaping terus nih. Kira-kira seperti apa kita mendudukan cerita, karena masing-masing kan ada tugas dan fungsi gitu ya. Ada juga istilah kata hierarkis yang muncul. Makanya kita selalu berusaha dan saat ini ada tim juga kan antara kami, PPATK gitu ya, termasuk juga dengan Bea Cukai. Kita duduk bersama jadi satu, yuk kita lihat ada dimensi seperti ini, kita lihat seperti apa sih. Makanya kami banyak mendengar, menyerap apa yang ada di PPATK untuk dapat kita tindak lanjuti. Jadi baguslah kalau hubungannya kalau dibikin skala agak susah saya menskalakan gitu ya.
Karena pasti ada situasi yang ada dan mungkin perlu lebih kita advance-kan lagi mungkin secara sistematis gitu ya. Karena sistem antara kami dengan PPATK kan kita bangun terus nih. Jadi dari titik nanti mungkin diskusi cerita data itu tidak hanya semata-mata kita duduk ketemu bongkar-bongkar gitu ya. Tapi mungkin lebih apa yang kita bisa langsung pertukarkan lah dengan PPATK secara sistem. Kira-kira gitu Mas. Walaupun dalam situasi pandemi kayaknya kerjasama PPATK dan DJP masih bisa banget nih Pak ya, berarti. Bagus, terus jalan kok itu kan. Ya keterbatasan pasti ada, media pasti kalau dulu kita datang ngumpul gitu ya, sekarang mungkin agak sedikit berbeda, datangnya sekali, mungkin secara virtual beberapa kali kan gitu kan. Tapi ada momen teman-teman kami memang duduk engage dari satu, kira-kira apa yang mesti kita dudukkan, ayo kita lihat bareng-bareng. Oke. Ini Pak, kali ini mungkin satu pertanyaan yang lingkupnya lebih luas ke skala internasional. Tadi sempat tersinggung soal FATF nih Pak. Dari sinergi yang terbangun dari seluruh pihak, ada PPATK, DJP, DJBC, Polisian, Kejaksaan, dan semuanya. Seberapa kali ini pertanyaan seberapa optimismenya terkait menuju keanggotaan FATF dari sudut pandang Bapak, gimana nih Pak kans kita sebenarnya melihat perkembangan apalagi sekarang sempat terpotong karena pandemi. Bagaimana nih Pak? Kalau saya melihatnya gini ya, FATF atau Financial Action Task Force ini kan memang sesuatu yang kita inginkan ya, pemerintah inginkan ya. Dan di beberapa kesempatan pun pimpinan dan juga pimpinan kami pun juga memang mendorong ya as a member kan gitu kan. Dulu sebagai observer kan pengennya kan bergerak lebih ke atas kan sebagai bagian dari FATF itu sendiri kan gitu ya kira-kira ya. Jadi ada beberapa memang requirement ya kita coba dorong bareng-bareng kan gitu ya. Mulai dulu masalah global transparansi dulu nih. Isu pertama kan global transparansi di pajak sendirilah kira-kira. Sampai muncul undang-undang terkait dengan akses informasi keuangan. Itu kan salah satu bagian. Karena kita juga kepengennya gini Mas. Jadi FATF di satu sisi, di sisi yang lain kami pun kan juga kepengen menjadi bagian dari international community ya. In term of transparansi yang namanya Global Forum kan gitu kan. Global Forum on Transparansi kan gitu ya. Dan kita 2018 kan sudah mulai in place ya. Bahwa mulai tahun 2018 yang kita dapat di 2019 kita sudah mendapatkan nih istilah kata informasi-informasi dari negara mitra. Itu kan baru mulai tahun 2017 pertukarannya didapat tahun 2018. Jadi kita 1 tahun agak di belakang sebetulnya sih. Tapi pada waktu pertama memang belum banyak negara yang berpartisipasi. 2018 sudah mulai lebih banyak lagi, 2019 juga lebih banyak lagi. Jadi secara prinsip kembali ke yang rumus yang pertama sebetulnya. Kita pun juga melihat begini, bahwa wajib pajak Indonesia dan juga wajib pajak luar negeri yang ada di Indonesia itu kan pasti ada cerita masing-masing ya. Kami menginginkan wajib pajak yang Indonesia walaupun dia berada di luar negeri, kami juga pengen mendengarkan cerita, informasi terkait mereka oleh otoritas pajaknya di sana kan gitu ya kira-kira ya. Termasuk pun juga mereka sama. Kalau ada warga negara pajaknya mereka di Indonesia, ya kepengennya otoritas sana kan pasti akan mengatakan informasi apa yang didapatkan yang ada di Indonesia yang bisa di-share ke luar negeri. Jadi antar kami pun sebetulnya dalam forum global transparansi itu global forum ya, kami sudah masuk menjadi member. Nah ini nyangkut dengan yang FATF tadi, Financial Action Task Force, karena kita pengennya ya transparansi sebetulnya. Bagaimana bisa mendorong Indonesia part of transparency group, ya kita mesti dorong sebagai anggota FATF. Dan pada waktu itu kan pimpinan kami, Menteri Keuangan kan insisti harus masuk kan gitu kan. Jadi salah satu diantaranya adalah sebagai member FATF. Dan sebagai member FATF kan dimulai dari observer dulu kan, kalau tidak salah ya, saya nggak salah ingat ya. Jadi observernya dulu, kemudian setelah memang di-assess, oke, nanti bisa menjadi bagian ataupun jadi member dari FATF itu sendiri. Memang ada beberapa sih requirement yang harus dipenuhi kan gitu kan. Nah, kalau tidak salah di beberapa waktu yang lalu ya saya juga ngikut rapat kok. Pak Kepala PPATK sama Pak Menko Polhukam kalau nggak salah waktu itu mengumpulkan kami paling tidak untuk checking untuk kira-kira progresnya sampai sejauh mana sih aktivitas yang ada di masing-masing institusi. Karena termasuk kami yang di DJP ini kan termasuk institusi yang melakukan penegakan hukum perpajakan. Jadi member FATF itu kan berarti each of institution yang ngurusin kan gitu ya.
institusi-institusi yang memang melakukan penegakan hukum, dia menggerakkan aktivitasnya seperti apa. Nah itu salah satu, kalau tidak salah saya ingat ya, itu salah satu requirement dari FATF. Ya, termasuk diantaranya pada waktu penegakan hukum dilakukan, bagaimana dengan isu mengenai, aku agak sedikit lupa tadi, money launderingnya kan gitu kira-kira ya. Jadi isu terkait dengan kalau bahasanya penegakan hukum di bidang tindak pidana pencucian uang, nah, bahasanya TPPU kan gitu ya. Itu kan merupakan salah satu parameter pada waktu keanggotaan suatu negara diuji. Kalau memang memenuhi kualifikasi, dia akan menjadi bagian dari member FATF itu sendiri. Dan kita selalu bergerak terus ke sana nih. Kita mendorong ke depan. Dan PPATK memang aktif tuh Mas. Jadi Pak Dian ya, saya kenal dan ketemu Pak Dian kan sudah cukup lama juga. Jadi Pak Dian pun selalu ngingetin. Salah satu terkait dengan FATF ya bagaimana kita menyikapi TPPU dalam penegakan hukum yang dilakukan oleh masing-masing institusi. Itu Mas Yu. Oke, terima kasih Pak Suryo, Sobat PPATK, luar biasa percakapan kita dengan Pak Direktur Jenderal Pajak, Pak Suryo Utomo. Kita sudah kupas banyak hal dari mulai pandemi, kemudian pemulihan ekonomi, kemudian peningkatan penerimaan negara, bahkan sampai upaya Indonesia menjadi anggota Financial Action Task Force on Money Laundering. Kali ini kita akan masuk ke sesi jawab cepat Jumatan nih. Kita akan melihat sisi lain dari Pak Suryo di luar keseharian beliau sebagai Direktur Jenderal Pajak. Jadi siap-siap nih Pak ya, harus dijawab nih Pak. Pertanyaan pertama nih Pak Suryo. Semarang atau Jakarta, Pak? Semarang. Oke. Kedua, Pak, kantor atau rumah, Pak? Kantor. Kantor ya, Pak. Ketiga, memanah atau lari, Pak? Mana sambil lari. Mana sambil lari. Nggak bisa pilih salah satu, Pak? Mana. Memanah. Yang keempat, tahu gimbal atau durian, Pak? Tahu gimbal. Tahu gimbal. Yang kelima, makan makanan enak di kantor atau makan dengan keluarga di luar, Pak? Makan dengan keluarga di luar pasti. Iya, ternyata luar biasa. Family man. Family man atau workaholic nih, Pak? Pertanyaan berikutnya. Family man yang workaholic. Kalau harus pilih salah satu gimana, Pak? Ya, mending family man lah. Berikutnya, Pak. Dangdut atau rock, Pak? Dangdut, Mas. Dangdut. Oke, Pak. Siap. Lanjut. Mie Jawa nih, Pak, atau belut goreng, Pak? Mie Jawa aja. Jawa. Yang kesembilan nih, Pak, nonton bola atau nonton bulu tangkis, Pak? Nonton bulu tangkis. Nonton bulu tangkis. Dan yang terakhir nih, Pak, ternak ayam apa ternak sapi, Pak? Ternak sapi lah. Oke, Pak Suryo, jawabannya luar biasa. Ini mungkin bisa direview secara singkat, Pak. Kenapa sih Bapak misalnya lebih milih tahu gimbal daripada durian, Pak? Alasannya kenapa tuh? Kalau durian itu suka bikin darah tinggi, tapi enak, gitu kan. Gak tahu gimbal ya makanan saya sejak kecil, kan gitu kan. Saya hidup di Semarang, makanya tadi saya pilih Semarang, kan gitu ya. Iya, Pak. Jadi kalau saya konek-konekkan kenapa saya suka tahu gimbal, karena tahu gimbal itu terdiri dari bermacam rasa. Oh. Ya kan, ada kacangnya, ada tahunya, ada gimbal udangnya, ada kubisnya, kan gitu ya. Campur sama bumbu, kasih jeruk sedikit ataupun asam Jawa itu yang dicairin. Itu rasanya betul-betul berbeda, apalagi dimakan sambil hujan-hujan itu. Itu enak banget tuh. Gitu. Satu pertanyaan lagi nih, Pak. Gimana sih, Pak, cara Bapak nyimbangin kantor sama keluarga nih gimana, Pak? Apalagi di masa pandemi seperti sekarang. Kalau nyimbangin kantor dengan keluarga, yang jelas pertama keluarga tahu bahwa kita kerja di kantor. Itu cara pertama menyimbangkan hidup saya dulu nih. Bahwa keluarga tahu, karena saya banyak kan kerja di kantor. Hampir mungkin kalau dihitung sehari itu 2/3 hidup saya itu di kantor. Dan keluarga tahu persis kalau saya nggak di rumah berarti saya di kantor. Dan itu sejak tahun 98 saya jalanin sampai sekarang. Ya tadi, tapi dalam dimensi yang berbeda, paling tidak hari Sabtu Minggu saya coba sempatkan untuk kita keluar, kita makan yang enak lah di luar. Karena kalau makan di kantor ya seperti itu kan, kayak dijatah gitu loh. Walaupun enak, mahal-mahal sih di kantor, tapi kayak dijatah.
Ya, kita nggak bisa makan lebih, atau kita bisa nggak kalau ngurangin porsi itu kadang-kadang suka susah. Karena kalau saya kurangin porsi, anggota saya yang kelapakan, nggak kebagian gitu loh kira-kira. Jadi keseimbangan itu memang perlu kalau saya ngelihat ya. Dan ya saya terus terang aja workaholic gitu kan. Jadi bukan orang kerja sambil minum alkohol enggak loh ya. Saya memang suka banyak kerja kan gitu kan. Nah, tapi ada sisi memang caranya imbangin walaupun kerja, tapi kita mesti harus membuka situasi yang lebih menyenangkan. Kalau kita stres terus, ya anak buah jadi stres kan gitu ya kira-kira ya. Jadi anak buah stres, rumah juga stres. Makanya saya mesti harus membagi, walaupun kerja, anak buah tetap senyum. Walaupun setelah rapat, ternyata ada tambahan kerjaan lagi nih kan gitu ya. Tapi dengan bahasa yang menyenangkan, ya walaupun tambah kerjaan, ya kita selesaikan lah. Kira-kira seperti itu. Nah ini yang life balance yang saya lakukan, life balance di kantor dan life balance antara kantor dengan rumah. Jadi ada 2 life balance yang coba saya dudukkan ceritanya di situ. Karena di kantor yang 2/3 hari berarti berapa tuh? Sekitar 16 jam ya saya ya. 16 jam saya di kantor itu kan saya berhubungan dengan orang di kantor kan. Life balance-nya pasti harus ada di kantor itu sendiri. Contoh kata Pak Anil Madrin, Direktur P2 Humas, jangan dibikin stres. Kalau dibikin stres, dia nggak bisa bicara di publik. Tapi harus dikasih tambahan kerjaan supaya dia bisa bicara di publik. Nah itu kira-kira Pak. Jadi bahasa-bahasa seperti itu yang saya coba kemas, makanya di tempat kami, walaupun kerjaannya banyak, tapi orangnya happy. Itu yang penting. Masalah happy di depan, saya happy, tapi di belakang saya dia lebih happy lagi, saya lebih bersyukur. Itu kira-kira Abang Bio ya. Jadi saya kepengen teman-teman saya di kantor, di samping happy kerja, lebih happy lagi keluarganya. Nah, kira-kira seperti itu. Oke, terima kasih banyak Pak Suryo. Sobat PPATK, luar biasa penjelasan dari Pak Suryo Utomo, Direktur Jenderal Pajak Kementerian Keuangan RI. Dan sekaligus menutup edisi Jumatan kita kali ini, bincang-bincang seputar pajak dan hal-hal terkait lainnya. Kita akan jumpa lagi dalam edisi Jumatan selanjutnya. Kepada Pak Suryo, terima kasih Pak. Dan nitip 1 boleh nggak Mas? Nggak apa-apa, nitip 1 deh kalau misalnya bisa disampaikan juga ya. Nitip 1 boleh ya? Boleh Pak. Nah, bumbung ada saya diwawancara, saya nitip 1. Karena apa? 1 SPT sebentar lagi harus sampaikan. Orang pribadi memang betul sampai dengan Maret. Kan gitu ya, berarti kan tinggal 20 sekian hari. SPT PPh Badan sampai dengan April, masih ada 1 bulan, 2 bulan kurang sedikit. Saya mau nitip aja sih, tolong sampaikan SPT sebelum batas waktunya. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, nyampaikan SPT sama nambah bayar pajaknya. Karena apa? Pajak yang dibayar sangat diperlukan untuk kita semua. Indonesia dalam rangka keluar dari COVID-19 ini. Membuat Indonesia, yang tadilah yang saya cerita tadi, untuk masalah penanganan kesehatannya, mendorong perekonomiannya, termasuk pun juga hal-hal yang lain yang sangat diperlukan untuk pembangunan. Itu aja barangkali Mas, jangan lupa SPT-nya dan jangan lupa nambah bayar pajaknya. Terima kasih Mas Yu. Sama-sama Sobat Pak. PPATK semua. Terima kasih. Oke, Sobat PPATK, kita akan jumpa lagi dalam Jumatan. Jumpa PPATK Pekanan. Kalau bersih, Kalau bersih, kenapa harus bersih?